Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan mempresentasikan laporan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Penyebaran Anti Korupsi dengan Poster melalui Sosial Media bagi Generasi Muda atau Opera Poros Menggema di Provinsi Kalimantan Tengah. Yang saya hormati Bapak Mentor, yaitu Bapak Catur Anggoro AJSE, yang saya hormati Bapak Penguji, Bapak Michael Ivan Eskom, yang saya hormati Ibu Coach, Ibu Neni Triana, SPD MPD. Pelaksanaan, pelaksanaan aktualisasi. Capaian kegiatan aktualisasi yang pertama yaitu konsultasi manajemen dan diskusi dengan mentor atau komando. Kegiatan pertama yang dilakukan saat pelaksanaan aktualisasi adalah konsultasi manajemen dan diskusi dengan mentor untuk mendapatkan saran dan bimbingan mengenai isu yang diangkat. Tahapan kegiatan ini terdiri atas yang pertama menyampaikan isu yang ditemukan, yang kedua mendiskusikan rencana pemecahan isu. Yang ketiga, mencatat saran dan masukan dari mentor. Capaian kegiatan aktualisasi yang kedua yaitu tentukan poster anti korupsi dengan tujuan atau tepat. Kegiatan kedua yang dilaksanakan adalah tentukan poster anti korupsi dengan tujuan. Kegiatan ini berfokus pada penentuan poster anti korupsi yang dirancang secara terarah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam tahap ini, peserta atau pelaksana kegiatan tidak hanya membuat desain poster saja, tetapi menekankan pada kejelasan pesan, sasaran, dan dampak yang ingin dicapai melalui poster tersebut. Tujuan penentuan ini antara lain agar poster yang dihasilkan mampu menjadi media komunikasi yang efektif, meningkatkan kesadaran, serta mendorong generasi muda untuk lebih memahami nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Tahapan kegiatan ini terdiri atas yang pertama menentukan tujuan dari poster anti korupsi, kedua menentukan pesan utama yang disampaikan, ketiga menentukan platform media sosial yang tepat untuk mengunggah poster. Kegiatan ketiga, visualisasi inovasi melalui desain poster atau visi. Tahapan kegiatan ini terdiri atas menentukan gaya visual, warna, font, icon, dan ilustrasi yang sesuai. Yang kedua, menentukan jenis format konten, apakah dalam bentuk poster biasa atau infografis. Yang ketiga, menentukan narasi atau kata-kata yang singkat, menarik, dan kekinian. Posternya dapat kalian lihat pada layar tersebut yang sudah diposting di Instagram Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah. Capaian kegiatan aktualisasi yang keempat yaitu bersama sebarkan pesan anti korupsi melalui poster inovatif atau berani, yaitu dengan mengunggah dan membagikan poster pada berbagai platform komunikasi seperti media sosial Instagram. Upaya ini bertujuan agar pesan anti korupsi dapat menjangkau lebih luas, tersampaikan secara menarik, serta menumbuhkan kesadaran kolektif untuk menjauhi praktik korupsi. Tahapan kegiatan ini terdiri atas yang pertama, menentukan jadwal unggah atau posting schedule yang konsisten. Yang kedua, mengunggah konten di media sosial yang telah dipilih. Yang ketiga, menambahkan hashtag dan caption yang relevan, di mana poster tersebut diunggah sekali dalam seminggu. Yang kelima, yaitu hadirnya edukasi berintegritas anti korupsi di tingkat sekolah atau hebat, yaitu dengan memberikan penyuluhan, diskusi interaktif, serta pembelajaran kreatif yang menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas sejak dini kepada para siswa. Melalui kegiatan ini diharapkan tumbuh kesadaran generasi muda untuk menolak praktik korupsi dalam bentuk apapun, serta menanamkan sikap kritis dan berani menyuarakan kebenaran demi terciptanya budaya anti korupsi di lingkungan pendidikan. Tahapan kegiatan ini terdiri atas yang pertama persiapan sosialisasi berupa menyusun materi anti korupsi seperti slide PowerPoint. Yang kedua menetapkan sekolah yang ingin menjadi target sosialisasi. Yang ketiga melakukan penyuluhan dan diskusi mengenai anti korupsi di sekolah. Capaian kegiatan aktualisasi yang keenam yaitu monitoring dan evaluasi poster anti korupsi atau Monepaksi. Kegiatan keenam ini dilaksanakan
dengan beberapa tahap kegiatan. Yang pertama, menetapkan apa yang ingin diketahui melalui MONEP. Yang kedua, menyusun alat ukur seperti form penilaian dan statistik digital. Yang ketiga, menyusun rekapitulasi hasil dari aspek isi, desain, dampak, dan penyebaran. Capaian kegiatan aktualisasi yang ketujuh adalah jalankan uraian jelas untuk laporan aktualisasi anti korupsi atau jujur. Kegiatan ketujuh yang dilaksanakan adalah jalankan uraian jelas untuk laporan aktualisasi anti korupsi. Tahapan kegiatan ini terdiri atas yang pertama, menyusun dokumen laporan aktualisasi mengenai poster anti korupsi, membuat rekomendasi untuk poster anti korupsi berdasarkan arahan mentor dan coach, lengkapi lampiran berupa foto, poster, dokumentasi, jadwal, dan lain-lain. Manfaat aktualisasi ini yang pertama bagi organisasi, yaitu meningkatkan citra positif instansi sebagai lembaga yang berkomitmen terhadap nilai integritas dan pemberantasan korupsi. Kedua, mendorong budaya kerja yang berintegritas, di mana nilai-nilai anti korupsi menjadi bagian dari perilaku ASN dalam pelayanan publik. Ketiga, memperluas jangkauan edukasi internal melalui pemanfaatan media digital sebagai sarana pembelajaran dan diseminasi nilai-nilai integritas di lingkungan kerja. Keempat, mendukung program nasional penguatan zona integritas serta implementasi nilai dasar ASN berakhlak bagi masyarakat, yaitu generasi muda. Yang pertama, meningkatkan kesadaran, pengetahuan tentang bahaya korupsi, serta pentingnya kejujuran, tanggung jawab, dan transparansi sejak dini. Menambahkan partisipasi aktif generasi muda dalam gerakan anti korupsi melalui konten kreatif dan edukatif. Yang keempat, menginspirasi perubahan perilaku positif, menjadikan media sosial sebagai ruang pembelajaran moral dan etika publik, bukan sekedar hiburan. Keempat, membangun ekosistem digital yang berintegritas, di mana generasi muda menjadi agen perubahan dalam menyebarluaskan pesan anti korupsi. Yang ketiga, bagi peserta latihan dasar, menjadi sarana aktualisasi nilai ASN berakhlak, khususnya akuntabel, kompeten, dan adaptif, melalui penerapan inovasi sosial yang berdampak. Kedua, melatih kemampuan berpikir kreatif dan komunikatif dalam menyusun strategi kampanye digital yang efektif. Ketiga, meningkatkan kesadaran diri sebagai calon ASN yang berintegritas, berperan aktif dalam mencegah praktik korupsi di lingkungan kerja dan masyarakat. Keempat, meninggalkan legasi positif berupa media edukasi digital yang dapat digunakan secara berkelanjutan oleh instansi maupun masyarakat luas. Kesimpulan, berdasarkan hasil pelaksanaan aktualisasi terkait optimalisasi penyebaran anti korupsi dengan poster melalui sosial media bagi generasi muda di Provinsi Kalimantan Tengah dapat disimpulkan sebagai berikut. Berdasarkan Indeks Survei Penilaian Integritas atau SPI Komisi Pemberantasan Korupsi KPK tahun 2024, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berada di angka 67,76, di mana dikategorikan dalam posisi waspada. Berdasarkan hasil identifikasi, penetapan isu dengan metode APKL dan USG, maka didapatkanlah isu yang menjadi prioritas, yaitu belum optimalnya literasi digital mengenai anti korupsi bagi kalangan generasi muda di Provinsi Kalimantan Tengah. Gagasan kreatif untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan melakukan 7 kegiatan, yaitu konsultasi manajemen dan diskusi dengan mentor. Kedua, tentukan poster anti korupsi dengan tujuan. Ketiga, visualisasi inovasi dengan melalui desain poster. Keempat, bersama sebarkan pesan anti korupsi melalui poster inovatif. Kelima, hadirnya edukasi berintegritas anti korupsi di tingkat sekolah. Keenam, monitoring dan evaluasi poster anti korupsi. Ketujuh, jalankan uraian jelas untuk laporan aktualisasi anti korupsi. Dengan status semua kegiatannya itu tercapai. Sebelum saya menutup presentasi saya, izinkan saya untuk melakukan pantun. Yang pertama, belajar bersama penuh inspirasi, berlatih nilai dengan sepenuh hati. Presentasi saya sampai hari ini semoga menambah semangat integritas diri. Yang kedua, hati bersih jauh dari korupsi, langkah teguh menjunjung integritas tinggi. Demikian presentasi saya hari ini. Mari wujudkan Indonesia jujur, bersih, jujur dan bersih diri. Terima kasih.